Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Simomong Podcast episode berapa ya? 39. Oh iya bener 39 Bobotoh mau ngers ya. Setelah kita libur 1 minggu aja lah ya. Ini alhamdulillah kemarin akhirnya selama kita berpodcast dapat liburan ya. Jadi mohon maaf nih kemarin ada acara keluarga, jadi kita tidak bisa mengikuti ataupun memberikan podcast yang episode 39 di minggu lalu. Keluarga Batur. Ada yang ngomong si Momong Podcast kebanyakan bahan ya. Sembarang. Lain, bukan kebanyakan bahan. STNK aing nu beak. Jadi aing kudu ganti kaleng heula ke kampung halaman. Iya udah gitu bentrok kalau mau tag di hari yang lain ya sama kan studionya bukan kita doang yang make. Ya udah maafin aja lah Bobotoh ya libur 1 kali. Dan sekarang kita akan hadir lagi membahas apa sih? Nah hari ini spesial banget kita bakal ngebahas pemain-pemain Argentina yang pernah ada di Persib Bandung ya. Kalau inget Argentina pasti inget dong ya sama Evita Peron. Enggak dong. Pemain bola mah pasti Maradona ya kan. Ya terus juga Messi. Walaupun habis Maradona nggak ada prestasi lagi kan Argentina kan. Sembarangan. Emang final hungkulnya si Argentina tanya. Final. Copa America zaman Messi final eleh ku Chile nya adu penalti. Piala Dunia eleh ku si Götze jebol. 2 kali teh ke Jerman. 80 kan Andreas Brehme final. Anjir Andreas eleh deui. Tapi talenta pemain-pemain Argentina itu nggak habis gitu kan. Habis Maradona kita tahu banyak banget lah gitu. Banyak the next kan? Maradona eta loba the next-na geus siga buah solosa. Tapi the next-na tuh terjadi gitu. Terakhir kan Messi pun akhirnya tidak bisa mengimbangi Maradona nya gitu. Iya. Saha the next Maradona? Ariel Ortega, Gallardo, Sadiki dan De Alessandro. Anu digadangkan De Alessandro, bener. Pablo Aimar, Roman Riquelme, Carlos Tevez. Sampai yang terakhir ya sekarang Messi ya. Pokoknya pemain nomor 10 Argentina digadang-gadangnya next Maradona. next Maradona. Pasti the next gitu. Maradona dan enggak ada. Iya. Malah adanya di Semarang, Diego Tugio. Mana nyata Tugio ayam? Maradona dari Purwodadi kayaknya. Julukannya Maradona dari Purwodadi. Tapi anyway ya ngomongin soal Argentina pasti tidak lepas juga dari pemain-pemainnya yang berkiprah di Liga Indonesia. Salah satunya juga yang pernah bermain untuk Persib Bandung. Kita akan bahas sebentar lagi. Sekarang hampir kelewatan mau ngumumin yang kemarin menang giveaway. Nah, keripik ya. Ini nih lihat nih di sini ya. Nah ini ntar langsung DM aja ya ke orang. Terus lamun guys di DM alamatnya ke kalem pengiriman rada lila memang. sabar. Aduh. Siap. Dan sekarang kita akan mulai dari yang pertama datang ke Persib Bandung berarti otomatis nama Pablo Frances, betul nggak Ki? Ya, Pablo Frances itu 2010-2011. Pelatihnya waktu itu Darko Janakovic. Seangkatan nama Saril Ishak, Marcos yang gitu-gitu ya? Iya. Itu adalah pemain Argentina pertama yang datang ke Bandung, tercatat si Pablo Frances ya. Ya, yang dikontrak. Nah, itu apa Ki profil Pablo Frances eta naon dan kenapa bisa jadi didaratkan di Bandung saat itu ya? Pablo Frances striker legend menurutnya di Persijap nanya. Itu jago pisan waktu main di Persijap Jeparanya itu sama Evaldo Silva, Paiton Tiapma, terus Amarildo Souza waktu itu kan gelandangnya. Golnya banyak banget waktu itu di Jepara. Terus ada satu gol yang bikin saya bilang, Frances jago ya gitu. Itu waktu lawan Persib golnya. Waktu tahun 2008 masalah. Yang umpan jauh, dia kejar bola daerah dari sudut sempit deket corner sebelah kanan. First time volley itu langsung gol ke gawang Tema. Oh iya benar. Eta halus pisan golna. Itu waktu masih jadi pemain Persijap? Persijap. Oke. Sebetulnya waktu di Persijap juga si Frances ieu nu kaduana sih aya nu jagona deui si Arnaldo Villalba. Iya. Arnaldo eta ting Argentina ting Paraguay mun teu salah. Nya nah eta sebenarnya si eta si goal getterna si Pablo Frances ieu datang second Arnaldo lah. Tapi ketika Arnaldo pelan-pelan mulai terbuang dari Jepara, si Pablo Frances ini sorangan mau Persijap Jepara papan atas saat itu ya. Udah kayak ini Argentina lain di PSIS Semarang, Emmanuel De Porras, Caci. Yeah. Caci juga kan bawa PSIS Semarang tuh sendirian ke final waktu itu sama Swita Pata waktu masih di Semarang ya.
waktu itu ngelawan Persik Kediri yang kalah sama gol tunggalnya Christian Gonzalez di final. Cuman hampir siga gitulah modelnya, orang yang bisa membawa tim kusorangan gitu, bisa sulap kumarin awe sorangan lain mah doa we guys gitu. Iya. Atau gitu ya, bola passing aja ke dia gitu, pasti bisa ajaib gitu. Ya kan Persijap sebenarnya taktiknya saat itu gitu ya, taktik main bolanya cuman kasih ke Pablo Frances dan berdoalah gitu. Nah, atau set piece jarak jauh tendangnya ku Evaldo. Oh iya bener. Si Evaldo. Nah, terus kunaon pas di Bandung teu bisa siga kitu bare ka Pablo Frances dan orang tinggal ngadoa gitu. Kunaon eta eueuh di Bandung sih eta si Pablo ieu. Emang Frances waktu datang 2010-2011 tuh kurang menunjukkan apa yang ditampilkan dia di Persijap ya waktu itu. Jadi main cuma 14 kali, golnya cuma 2. Nah, itu striker ya. Itu jumlah gol yang sangat kecil ya untuk striker. Mungkin karena di sini harus berbagi peran mungkin ya di Persib, karena duetnya aja waktu itu ada Eloko Gonzalez. Oh iya bener. Oh iya betul. Jadi dia bukan goal getter utama mungkin. Terus ada Hilton juga di lini depan waktu itu. Benar. Dan mungkin ada sedikit pengaruh juga dari si pre-seasonnya yang kurang maksimal waktu itu. Kan ada ya waktu itu kan ada kasus yang Darko akhirnya diganti sama Jovo itu kan. Tengenangan ya pre-season. Ya jadi pre-seasonnya nggak mulus kayaknya waktu itu. Mungkin ada pengaruhnya dari situ juga. Dan sampai harus dipinjamkan ke Persikap ya akhirnya. Iya, putaran keduanya dipinjamin ke Persikap waktu itu. Bahasa halusnya sih diusir lah, diusir. Iya. Soalnya nggak di kontraknya. Iya, jadi si Persikap itu dapat Pablo Frances. Jadi karirnya menukik di Persijap dan langsung nunjal di Bandung. Cuma setengah musim butut terus Persikap Kabupaten Bandung geus gitu geus we eueuh nya. Geus we leungit si Pablo. Tapi kalau Frances. Adil ada yang teringat enggak dari Pablo Frances gitu catatan-catatannya? Ketika si Pablo pindah ke Persikap, kalau nggak salah dia cetak gol juga ke Persib nggak? Iya nggak sih? Eta beda liga deh jigana si Persikap divisi Liga 2 na deh mun teu salahnya bahasa eta. Jadi lower Lower division. Lower division nah, jadi dia pindah langsung ngajeleng ka liga nu handapun Persib. Emang nukik sih akhirnya di Bandung si Pablo Frances. Satu-satunya kenangan yang lumayan indah mungkin ketika dia Persib Bandung melawan Arema Malang rusuh di Bandung dan dia nyelamatin bobotoh yang dikepung oleh aparat. Oh iya benar. Jadi ada bobotoh yang memang dikepung aparat akhirnya kan dipisahin ya sama Pablo Frances. Nah sigana eta hungkul sih kenang-kenangan misahkeun hungkul. Sesana mah main bolana mah lebih jago di Persijap Jepara deh dan di Bandung mah eueuhnya. Karena lebar oge-nya maksudnya di klub sebelumnya jago pisan pas ke Persib. Ya. Iya. Berarti Argentina pertama yang mendarat di Bandung gagal. Ya bisa dibilang gitulah. Setelah Pablo Frances ada siapa lagi? Ini menarik ya, ada nama yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia tapi sebelumnya berwarga negara Argentina, yaitu Esteban Vizcarra. Esteban Gabriel Vizcarra, bener tak? Gabrielan tuh? Ya. Aya kan? Oh iya. Nah, eta teh Gabrielna dicokot ti Gabriel Budi. Oke. Mas Budi. Batistuta. Esteban Gabriel Vizcarra. Dil. Naon kelebihan si Esteban Gabriel Vizcarra ieu? Sebenarnya Esteban tuh ketika datang ke Bandung waktu bareng sama Pablo Frances kan ya? Iya. Ya, seleksi ya waktu itu. Seleksi waktu pelatihnya Darko. Oh, paket Argentina ceritanya. Daniel ya. Darko Janakovic. Bener. Tapi nasi eta tadi cokotnya. Dia dites di turnamen yang di Palembang itu. Inter Island Cup. Nah, LFT ya. Pokoknya mah pramusim yang emang benar-benar gagal di sana. Tapi ketika itu si Esteban Vizcarra masih berumur 23 atau 24 tahun gitu. Jadi ketika dia masuk seleksi di Persib dia masih muda. Dan ketika beberapa tahun kemudian akhirnya berjodoh juga gitu dengan Persib di tahun 2019. Kan hanya kalau usiana geus teu ngora deui. Cedera deui kan. Fenomenanya Vizcarra ini memang aneh ya. Dia datang ke sini dipandang sebelah mata kan, mata kena teu asup seleksi gitu. Dia posisinya kan awal-awal datang di belakang striker. Untuk kemudian Semen Padang menemukan posisi idealnya sebagai inside naon sih gelandang anu di sisi forward inverted winger kan. Inside forward ya. Jadi playmaker anu aya di sisi gitu sehingga Robert Okay. Pires di Arsenal. Mana ngerti kan Robert Pires? Sebagai mana Arsenal bisa. Jadi sehingga Robert Pires gitu gelandang anu aya di sisi tah. Nah, di Semen Padang saya manggih posisi eta gitu. Dan membaik terus si permainannya di Indonesia. Di Pelita Jaya juga waktu itu bagus. Sempat ke Arema dan apa? Ya. Sriwijaya.
Dan akhirnya Persib yang sigana hayang nyoba andainya gitu. Dan kebetulan ketika ke Persib kan statusnya udah warga negara Indonesia saat itu. Nah itu poinnya sih. Karena dia udah naturalisasi Indonesia, ya udahlah masuk. Jadi lamun teh naturalisasi sigana moal ya. Moal juga. Lamun status asing moal ya saya tanya. Moal sih Moal ya. ka dieu nya. Dia spesialis turnamen. Oh, si Vizcara itu selalu Spesialis turnamen. Pasti aja kalau turnamen bagus aja gitu catatannya. Bagus dan selalu bawa ke final. Arema. Ya. Arema terus Sriwijaya. Iya. Nah di Inter Island buruk. Inter Island Cup eta pas si Vizcara main kita kalah 6-1. 6-1. Kiperna aing inget kena si Dedi Haryanto. Orang Kircon. Mas Dedi. Jebol ke Budi Sudarsono Sabraha Siki gitu. Terus tiba-tiba Precision saat itu langsung memburuk semenjak itu teuing kunaon zaman itu nyebut budu gue ti Precision kena gitu. Salah satu imbasnya Esteban Vizcara tidak dapat meluncur mulus ke Bandung ya. Baru berapa tahun kemudian ya saya bisa ke Bandung berarti 2018. 9 tahun kemudian. 9 tahun kemudian ke Bandung. 9 tahun kemudian. Tapi tiap tahunnya itu di si Vizcara itu selalu diisukan. Iya. Isukan selalu merapat gitu. Si Gajimavo. Juga Fabiano Beltram karena itu. Jadi memang banyak ya pemain-pemain yang tiap tahun diisukan ke Bandung kan. Kalau pelatih kan RD ya. Unggal musim sih karena RD sampai kaina moal sih karena arek sih kayak suatu saat mah nya. Mungkin. Da unggal musim itu selalu aya. Pasti ada. Herman Jumavo saat itu sering tuh digadang-gadang akhirnya geus tereh beak karena ka dieu pindah. Ya Gonzales oge kan sempat. Christian Gonzalez asal tapi yang gak pernah tuh kayak Fagundes gak pernahnya ke dianya. Fagundes Zarahan. Nah, Zarahan belum. Akhirnya tidak berjodoh. Nah, Vizcara ini berjodoh jeung si Beltrame. Ngan nya eta pas eta asup ligana eueuh. Ligana eueuh usia sudah semakin matang ya. Dan perlu dicatat Vizcara waktu datang langsung bawa cedera kan dia punya cedera bawaan apa sih yang harus dioperasi itu ya sampai 2 kali kan operasinya. Jadi musim 2019 dia nggak maksimal penampilannya. Benda asing cenah di lutut. Naonnya benda asing urang lieur naon. Masalahnya asup di mana, Bro? Kan lutut. Bekas operasi, kayaknya bekas operasi yang dulu kan dia pernah cedera lutut. Oh iya. Kayaknya kayak apa sih? Kayak serpihan tulang-tulang gitu deh. Atau ditaruh baut bareng ke dokter kan. Waktu pertandingan di mananya? Di Piala Indonesia atau di Piala Presiden gitu. Si Sukuna teh nggak bisa nekuk ketika main teh, makanya dia langsung diganti. Ting lawan naonnya pokoknya. Akhirnya harus dilakukan tindakan operasi itu kan karena ada janu nyangkut gitu naon. Akhirnya dioperasi dan itu kan sangat merugikan kan untuk tahun 2019 untuk di Persib. Berarti Vizcara sekarang udah gak masuk Argentina ya, masuknya adalah sebagai warga negara Indonesia. Tapi sempat tercatat sebagai warga negara Argentina dan juga yaitu pada saat warga negara Argentina hanya sebatas seleksi di Persib. Oke, berarti gagal juga ya. Sebagai Argentina gagal Seta. Selanjutnya ini nih menarik, sempat beberapa episode sebelumnya kita juga bahas bahkan ada orang yang pingin ngebawa tapi nggak jadi ya. Robertino Pugliara. Oh. Kan sudah dibahas sama Coach Janur. Betul. Ya. Bagaimana Robertino Pugliara, Bung Angki? Cuma 1 musim sih lebar. Udah di penghujung masa emasnya di Persib tuh padahal Robertinho di Persija jago pisan. Ya. Terus Persipura. Ya bukan dia datang ke Indonesia aja dari 2007 kan. Kalau penuturan Pajajang waktu itu ya yang mau seleksi tapi akhirnya milih Citescu Arcan Yurinya. Jadi Robertino Pugliara baru kesempatan main di Persib tuh di ISC 2016. Oke. Asuhan Dejan kan waktu itu. Jadi asalnya Persib tuh gelandang asingnya dari Serbia atau Montenegronya Krasic. Alah, Marko Krasicnya. Nya. Sugan aing Milos. Sugan Milos Krasic Juve teh. Udah datang Marko Krasic. Marko Krasic datang itu sampai diuji coba aja nggak pernah dimainin sama Dejan waktu itu. Akhirnya dia si Krasicnya dibuang, masuk Pugliara kan. Tapi kurang maksimal juga sih penampilannya Pugliara waktu itu. Jadi si Dejannya masih dia banyak eksperimen sebenarnya di tengah waktu itu kan. Ada Kim juga waktu itu. Jadi ada Rahmat Hidayat, itu pemain tengahnya banyak banget waktu itu. Dan Pugliara kayaknya masih ada di fase adaptasinya agak lama tuh. Dan sempat ada cedera juga kan ya pada saat di Persib. Ada nggak masalah, ada cedera tapi juga. nggak terlalu parah gitu. Maksudnya masih yang hanya 2-3 pertandingan absen gitu. Justru dia membaiknya penampilannya di putaran kedua waktu itu. Waktu
pemain Argentina satunya lagi Marcos Flores masuk. Itu 2 gelandang serang waktu itu Persib main 2 gelandang serang dan itu bagus banget waktu itu. Tapi Robertino Pugliara yang diingat sama Angki apa nih? Ya kan di klub sebelumnya udahlah jangan ditanya lah di Persija jago, Persipura juga ya kan. Robertino itu kalau nggak salah di TSC 2016-nya itu top assist di Persibnya. 6 assist. Oh si Robertino. Walaupun gitu-gitu masih top assist. Top ya. assist. Masih berpengaruh. Mana bukan kenangan ke Robertino Pugliara tuh. Andai dia datang waktu Arkan Yuri. Oh iya. Dia masih muda, terus emang benar-benar halus gitu. Iya. Pak Jajang ngarekomendasikan tapi kan hanjakal Citesco nu dibawa. Tapi untuk tahun 2016 iya emang sudah di penghujung akhir sih. Jika naonnya meuli pemain anu wah iya deadline guys deket erek main erek nyakot saha. Waktu itu pertimbangannya Dejan Antonik tuh nyari pemain yang berpengalaman karena berpengalaman main di Indonesia karena si waktu udah mau kick off kan Liga Indonesianya. Akhirnya dibawa Robertino Pugliara dengan catatan di belakangnya tuh pernah bawa Persipura ke final. Iya. Alasannya itu berpengalaman di Indonesia. Terus emang mencari pengganti Marco Krasic yang tadi yang di nomor 10 itu. Yang formasi Dejan. Terus emang ya dia cukup bisa membawa rekan-rekannya lah gitu. Yang menjadi tumpuan di lini tengah waktu itu. Untuk posisi nomor 10 di Persib sendiri kita kan mengenal beberapa pemain bagus ya. Yang ya walaupun nggak bawa juara gitu cuman kalau mainnya bagus kita ingat misalnya ada Alejandro Tobar gitu. Anu bisa mau Persib main ngeunaheun gitu. Ku sorangan ku manehna. Terus ada Lorenzo Cabanas. Cabanas juga kan posisinya nomor 10 tuh. Nah, kemudian ketika Robertino asalnya jadi biasa-biasa we nya padahal, profilnya tuh soalnya bagus. Kita mempunyai patokan musim sebelumnya ada Makan Konate. Jadi sering dibanding-bandingkan dengan si Robertino ini, wah belum bisa menyamai capaiannya Konate permainannya gitu. Terlebih Konate bawa Persib juara. Betul. Dan ketika itu gantinya Robertino. Gantinya jadi masih pikirannya ke Konate gitu. Konate masih bisa bagus gitu. Kayak jomplang gitu lah. Oke, berarti memang di bawah bayang-bayang Konate ya salah satu karunya nasi Robertino tuh datang ke dia emang serada kolot. Terus dibandingkan jeung si Konate gitu. Tapi skill mah masih ayaan lah ya, terbukti top assist tadi gitu kan. Skill masih ayaan. Jadi Argentina yang keberapa tadi? Ketiga. Robertino Pugliara gagal. Lumayan membaik ketika ada Argentina selanjutnya itu Marcos Flores. Nah ini nih. Sebenarnya ya Marcos Flores ini ya harusnya mah bertahanlah lebih lama di Persib. Sebenarnya menurut orang ya, buktinya kan lepas dari Persib jeung Balina juara. Ente sih itu runner up masih runner up ya? Juaranya ku Paulo Sergio. Ya tapi cuman jago dan di Persibnya juga dia bisa bagus barengan sama Robertinho, Febri juga keluar pada saat bareng Marcos Flores ya kan? Nggak akan ada Febri kalau tidak ada Marcos Flores. Eta aing setuju pisan. Benar. Passingnya teh cantik gitu, ke Febri teh bisa pas gitu. Itu gimana Ki? Jadi Pak Jajang Nurjaman itu kan gantiin Dejan Antonik di putaran pertama TSC kan, TSC 2016. Terus Pak Jajang butuh perombakan nih pas masuk putaran kedua karena dia lihat evaluasi dari skuad yang dipunya Persib waktu itu ada kekurangan sebenarnya di lini depan waktu itu. Belen Kosonya kurang bagus waktu itu, terus cuma punya Sergio yang bisa diandalkan. Dia butuh pendamping Belen Koso waktu pendampingnya Sergio waktu itu. Untuk ngeganti Belen Koso. Datang tuh banyak pemain seleksi striker gak dapat. Masalah Persib karena kita striker seleksi. Akhirnya Pak Jajang bikin rencana cadangan, cari supplier bola ke lini depan yang jago. Ya. Akhirnya itu solusinya kan karena striker gak dapat. Dan Pak Jajang udah kenal Marcos Flores itu dari 2013 waktu lawan Central Coast Mariners. Iya betul. Piala Menpora kan. Ya. Si Marcos Floresnya ngegolin 2 waktu itu. Dan jago pisan ya. Jago pisan eta. Itu Liga Australia berarti. Liga Australia dia. Akhirnya Pak Jajang ya udahlah yang tersedianya ini Marcos Flores, harapannya serangan Persib lebih berbahaya di final pass-nya. Jadi Pak Jajang itu mikirnya Persib butuh killer pass yang bisa memanjain striker. Dan itu kebetulan Febri lagi muncul juga waktu itu. Jadi Marcos Flores dan Febri itu yang bikin penunjang Sergio jago banget waktu itu.
Iya, iya di betul. 2016. 12 gol Sergio mayoritas di putaran kedua. Jadi imbas atas hadirnya Marcos Flores ini lumayan besar di tahun 2016. Iya. Pak Jajang sendiri memang udah kenal Marcos Flores ketika 2013 ya, kata Angki yang dia CCM tuh main di Jalaknya waktu itunya. Kondisinya juga di Liga Australia Marcos Flores memang salah satu pemain bintang ya. Salah satu pemain bintang di A-League bareng Sergio Van Dijk di sana tuh dia duetnya Van Dijk di Australia. Jadi cigananya orang sih Van Dijk eta si Flores bisa tuh dibawa ke dia sih karena gitunya kondisinya. Ya emang koneksian dari Sergio itu untuk bawa Flores ke sini. Oh si Van Dijk dalam SPD itu. Jadi kan waktu putaran kedua itu emang koneksiannya Australia, Diogo Ferreira masuk dari Australia dan Marcos Flores. Itu emang koneksiannya Sergio. Marcos Flores ini pemain Liga Australia terbaik musim 2011 kalau nggak salah. Johnny Warren Medal kan itu bahasa. Di sana bahasanya. Itu pemain terbaiknya Marcos Flores. Emang jago sih ya, jago pisan mencuk orang. Apalagi visi ya. Kondisinya masalahnya gini, Marcos Flores itu datang ke Bandung dengan kondisi sasuku ngan hiji sukuna cedera kan? Iya. Dia debutnya aja di Sriwijaya langsung nungging kan ku Bang Firman di keprak teh lain. Eno eta lain sih. Sigana eta deh. Lupa. Pokoknya saya main di pertama kali langsung cedera. Ya eta di Palembang orang inget dihantam ku Bang Firman deh mun teu salah. Nah terus anu ku Bang Firman Diogo ada jigana. Oh, eta mah Diogo-nya. Diogo. Eta mah Diogo. Pokoknya si Flores ka dia geus cedera ya. Yeah. Dengan kondisi satu kaki aja dia masih bisa asis ke bow, dia masih bisa jadi kreator serangan Persib yang sangat eta ketinggali lah pokoknya. Visina eta emang ketinggali pisan, flamboyan gitu. Yeah. Kalau kita dulu pernah mengenal Gustavo Lopez ya di Arema bagus gitu, di Persela Lamongan bagus. Pas ningali Marcos Flores, iya sebenarnya ieu mun cager emang jago pisan ya jelema. Suku teu cager bage jago kan gitu. Cager segitunya. Dia kayaknya di sini cuma main pakai kaki kanannya doang deh ngumpan-ngumpan ke bawah itu. Terus sisanya jogging-jogging doang berarti ya? Terus pakai lompatnya apa sih? Hemat-hematan lah gawe da kumaha tuh rek naon gitu. Nah ini yang menarik tadi yang sempat Coach Ripan bilang juga gitu ya. Saya mau nanya ke Adil. Tidak ada Febri Haryadi kalau tidak ada Marcos Flores. Mengapa bisa demikian? Kayaknya Marcos Flores tahu apa yang dimau Febri sih. Dengan umpan-umpan terobosannya, dengan dia memanfaatkan kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh Febri dan akhirnya ya terjadilah chemistry itu. Bahkan ada cerita ya nya ketika si 2016 beres kan masuk 2017 Pak Jajang masih diangkat jadi pelatih kan? 2017. Kondisi si Marcos Flores itu digantung. Situasinya digantung sampai akhirnya terjadi kan? Terjadi akhirnya. Nah, di dalam proses digantung ini seorang Febri Haryadi mendatangi kerumunan wartawan waktu itu dan nanyain cenah kieu cek si Febri teh. Marcos Flores cenah jadi dipertahankan atau henteu cenah. Karena dia sangat membutuhkan Flores si Bowo teh. Si Bowo ini tuh sangat membutuhkan umpan-umpan ajaibnya Flores gitu. Tiba-tiba sudah ada di kotak penalti langsung menusuk ya Febri mah tinggal eksekusi gue mah jadi enak udah gitu kan lompatnya Febri apal sorangan ya. Iya sampai-sampai si Febri itu nanyain si Marcos Flores jadi dipertahankan atau henteu. Magic soalnya si bolanya tuh magic. Katinggalinya bola jelema pinter mah gitu. Eta mah pinter, bolana pinter. Jadi kumahanya si ketika digantung kan posisinya kita lagi nunggu si penyerang Brazil teh Patrick sama bawa gelandang teh kan. Patrick si Alex. Ya Patrick yang di paket teh kan. Ya sesuganan paketna alus beureun jadi ditunggu dulu paketna lah gitu. Ternyata si paketanna goreng kan anu gondrong teh kan anu teu bisa bahasa Inggris. Eta hese wawancarana. Patrick teu meunang, gelandang paketanna teu meunang, Flores ge mung digantung kan secara. Digantung. Ya Flores nya aing pemain alus beureun gitu rek naon di guntang-gantung akhirnya ke Bali kan. Akhirnya ke Bali dan prestasinya juga kemarin sempat bawa di 3 besar hampir kan ya. Hampir juara. Nah posisinya kalau menurut Vladimir Vujovic waktu itu sempat ngobrol kenapa Febri akhirnya bisa muncul ya di 2016 karena salah satunya adalah ada kerja keras Marcos Flores kata si Vlado. Flores itu tahu cara menempatkan bola ke ruang yang diinginkan oleh Febri. Kan Febri itu butuh ruang kosong di 30 meter wilayah lawan kan. Itu teh kudu dikosongkeun heula wilayah eta teh jangan lompat si Bow gitu secara taktikal ya. Nah, jadi Flores tuh sering main-main dulu di tengah untuk nyari ruang kosong buat Febrinya nih. Ntar Febri muncul launan ngek gitu di belah kanan atau di belah kiri. Nah, bola Flores itu pasti nepi kadinya gitu. Jadi Flores tuh memang punya matanya di depan sama di bagian kepala
belakang deh kayaknya dia. Jadi saya tanya gitu. Yang mata kaki bisa. Ya suka emang emang. Tapi memang salah satu ini ya gelandang terbaik yang pernah Persib datangkan menurut saya, walaupun memang kondisinya udah cedera. Soalnya pernah ngobrol dia waktu di mana ya, di Bali kalau nggak salah. Masih di Persib tapi kita lagi main di Bali. Dia ngomong kita harus banyak dulu main bola. Saya butuh 2-3 passing dulu di tengah untuk ngasih space di sisi. Itu bola baru bisa saya kirim ke depan. Dia jadi pokoknya pingin main bola tuh di tengah aja dulu sampai akhirnya lawannya lengah gitu. Itu ngejelasin itu secara taktikal dia ngejelasin si Flores teh. Wow. Pinter. Dan itu emang terjadi kan pada akhirnya banyak ruang yang kosong yang akhirnya Febri Bow dapatkan. Yeah. Belum lagi Febri pada saat itu masih debut kan sebenarnya. Dan akhirnya kan ruang itulah yang sampai saat ini mungkin dirindukan oleh Febri. Febri tuh nggak dapat ruang itu sampai ketika Flores nggak ada ya, untuk mendapatkan ruang kosong di wilayah kanan dan kiri 30 meter lawan itu Febri mulai kesulitan gitu karena memang kreatornya iya rada hes saya menurutnya gitu. Mengkreasikan eta kan emang kudu utek coy eta mah. IQ eta mah geus kumaha carana ngosongkeun wilayah lawan teh mah kudu ku. Mungkin yang mirip-mirip kalau ada di timnas doang kali ya. Febri pada saat di timnas. Febri di timnas juga enggak dapat ruang yang secantik Flores kali ya. Secantik Flores karena emang udah level timnas mah geus rapat oge sih wilayah batur. Cuman aing teu nyaho sih Flores teh bisa ngosongkeun gitu. Siga itu mah kayak ini sebetulnya hampir kayak Supardi Ridwan ngosongin wilayah buat Supardi gitu. Ridwan geser ke dalam, Supardi naik di kanan atas gitu. Nah kayak gitu. Tapi anehnya ini orang baru pertama kali ketemu, belum lagi Febri debut gitu. Bisa flip gitu kan. Bahasa keren. Beda deh. Ya kan? Yang dari pemahaman taktik yang diajarin yang dibilangin sama Angki, orang semakin penasaran si eta SSB-nya di Argentina di mana tah? Wah, saya tahu mah Riquelme versinya versi Indonesia menurutnya. Yeah. Kalau kita ngelihat Roman Riquelme main kan kayak gitu, main di tengah lah laun teka ciri tiba-tiba beng gitu aya bola anu mun di PS mah make segitiga teh anu pas pisan kadinya gitu. Terobosan. Dan itu juga kan terjadi di Bali kan. Dia bisa bikin Bestroni bagus di Bali, bisa bikin gelandang Bali juga main enak. Ya salah satunya itu. Makanya saya sok di IG kan bola sok tiki taka rockmet tiki taka. Nyata menurutnya tiki taka eta. Tapi bisa dibilang berhasil atau gagal? Mun orang mah dengan kondisi satu kaki berhasil sih. Dalam sukuna fit dua-duana mau main di Indonesia sih eta. Bener. Pasti main di Australia tuh. Gimana mau layak Febri merenya lamun tanpa Marcos Flores? Iya. Karena kan kalau misalnya kita lihat bandingkan dengan Konate kan bagus dengan bola ya gitu. Saya bisa dribble gitu, bisa inilah powerhouse gitu. Dia bisa tenaganya dibutuhkan, bisa gocek sampai ke kotak penalti. Kalau Flores kan umpan-umpannya gitu. Makanya Flores tidak menonjol secara individual yang ngegocek-gocek jelema meliuk-liuk gitu. Flores justru visi dan akurasi umpannya yang kita nilai sangat baik saat itu gitu. Nah itu akhirnya bisa bikin si Febri Bow jago. Nah itu dia. Berarti Marcos Flores satu pemain Argentina yang berhasil ya. Dan si Bow kudu nuhun kasih Marcos Flores. Benar. Itu dia. Dan selanjutnya ada nama Jonathan Baumann. Oh, ini juga menarik nih. Kalau Jonathan Baumann yang present pada saat launching urang gak benar. Misteri guest-nya. Oh, iya, saya tahu misteri guest. Iya, pas di briefing ini MC ya, tolong yang terakhir nama yang ini harus terakhir. Menyingkirkan pemain bintang ya. Anjir kurang teh Asian eueuhnya. Aing kan hoyong minta tanda tangan bahasa itu teh. Cet. Nama yang ini harus terakhir, Mas. Jonathan Baumann. Oh, ya udahlah. Aing teh papanggih jeung si Baumann di Adidas Dago bahasa eta. Kan kantor kan di Dago kan. Pas orang ke kadinya aya Johnny Baumann. Ngajar hata aing teh. Si eta kekarak pisan datang ke Bandung kan. Sigana keur teh tinggalian lah. Cek aing teh anjing aing moal meta foto da can puguh atuh pemain teh jelas kieu cek aing pas awal-awalnya si eta can pernah main. Cek sahaja cek baturan orang meta foto eta pemain Persib teh hayang anjing cek can pasti kieu mainan. Anjir pas musim jalan anjing lebar aing teh meta foto. Ternyata halus dong. Jadi Baumann deal. Apa kelebihan dia dibanding Argentina yang lain? Dia kunci tahun 2018 sepertinya. Gak akan ada gol-gol EJCL tanpa Baumann. Dan Eze bisa jadi top skor karena Baumann. Iya. Ya kan? Kita lihat kan EJCL selama tahun setengah musim 2017 itu ya bisa dibilang striker yang belum bisa menemukan tajinya gitu lah untuk di Persib.
Tapi dengan adanya Mario Gomez bawa Bauman, si Mario Gomez ge sarua pinterna. Sarua pinterna, dia tahu apa yang dibutuhkan oleh si Ezekiel ieu. Akhirnya membawalah si Bauman yang memberikan supply yang mengganggu konsentrasi lawan. Jadi diharapkan teu fokus kasih Ezekiel hungkul tapi kasih Bauman oge. Ya. Yang membuat si Ezekiel ini mempunyai banyak ruang kosong lah. Ya itulah Bauman. Bauman ki. Nah, jago Fox in the box bangetnya. Ya. Fox in the box banget karakternya. Terus emang Eze butuh tandem kayak gitu. Kalau Eze lagi Iya bocoran yang Bayangkara lain. Pemain Bayangkara Bade mah enggak. Jadi Eze itu kan pemainnya yang geraknya liar kemana-mananya. Eze kalau lagi ke pinggir misalnya, Bauman bisa ada di tengah. Meskipun yang banyak gerak mencari ruangnya kan sebenarnya Bauman ya, tapi bisa saling ngisi gitu sama Eze tuh. Emang Gomez pinter nyari orang yang tepat untuk ngisi di peran itu ya dari formasi 4-4-2. Terus terbukti golnya banyak untuk musim debut bagus banget dia 12 gol. Asisnya 6 itu top asis sama Gozo. Berarti terlibat di 18 gol Persib. Iya, 18 gol Persib itu Ada andil dari Bauman. Main awalnya kan 20 genep. dari 26 main ya, eta mah guys oke lah Nah, catatan atau minusnya kan masalah disiplin ya. disiplin mana sih? Ya inilah kartu. Oh iya benar. Ya, mungkin itu ada ngaruh sama taktik Gomez yang high pressure ya kan. Ya. Tapi banyak kartu kuning yang nggak perlu juga. Dia 8 kartu kuning 1 kartu merah. Terus tambah sanksi yang pas itulah sanksi itu ya. Sanksi Belum itu. yang berantem sama Eze itu gimana? Nah itu match terakhir berantem sama Eze kayaknya udah puncak kekesalan kayaknya itu. Jadi ya wajar sih ada puncak kekesalan karena bagus tuh Persib di musim awalnya kan bagus ya. Iya. Terus yang akhirnya jadi menurun, mood udah hilang meren. Karsel dan udah di lapangan udah saling cekcok itu beberapa kali. Jadi saya waktu itu ada di lapangan mungkin gak ketangkap kamera ya, tapi udah beberapa kali mereka emang ribut itu di lapangan, udah saling ngomong. Ya puncaknya yang kena ke sorot kamera itu yang ditoyor. nya. Tapi eta emang ini jelema secara personal ieu Johnny Bauman emang unik ya. Kita kan kalau ngelihat pemain asing biasanya di posisi nomor 10 dan nomor 9 kan di penyerang utama, center forward jeung si gelandang kan. Playmaker. Si posisinya Johnny Bauman ini sebetulnya bukan nomor 10, bukan nomor 9 kan gitu. Saya karena striker. Tapi ketika Eze enggak ada dia bisa jadi penyerang nomor 9. Ketika Eze ada dia bisa main di belakangnya Eze. Kalau di Arsenal lagi-lagi tim andalan mana eta? Dennis Bergkamp. Aduh. Jadi Thierry Henry di paling hareup, Dennis Bergkamp tukang ngena seeutik gitu. Tapi eta emang jago, dia bisa mengumpan dan bisa finish. Jadi ketika si Eze misalnya ke kiri keur liar. Si Bauman teh apal ya berarti kan aya ruang kosong di posisi nomor 9 kan gitu di striker. Saya nu ngeusi gitu. Ketika ada Eze lagi di posisi nomor 9, saya nu mundur. Jadi posisinya nomor 10. Ketika emang nomor 10 itu renggang gitu, aya gandang bertahan batur, saya duaan dihareup jadi berduet. Eta kan jagonya secara uteknya emang jalan gitu. Terus kalau kita lihat ada bola-bola mati kayak corner kick, ada apa, pasti saya teh bisa manggih bola ini. Saya apal bolanya mereka mana gitu. Secara positioning jago pisan. Kalau puncaknya si Johnny Bauman menurut orang sih pas lawan PS Tira nya. Anu main di Bantul. Anu mana si Warlock. Si dia mau motor aja. Cek deal kemana karena ini mau motor platna AB teh. Si Warlock sih. Masa liputan. Liputan. Itu kan tanpa Eze saat itu strikernya Wanggai. Si Johnny Bauman tuh bisa tuh bawa Persib maksudnya tanpa Eze yang kalem aing gitu. Bisa menunjukkan posisi itu gitu. Iya, dan yang menarik satu slot Jonathan Bauman ini berhasil menyingkirkan seorang Michael Essien gitu. Ya itu ya emang Yang itu kebutuhan dari ini juga kebutuhan. kan. Cuman saat itu memang awalnya tuh siapa sih yang mau didatangin ke dia? Brian ya? Brian Ferreira. Brian Silon Sepan ya. Pakai mancing. Brian Ferreira lah. Yang JDT itu. Brian Sleman ya. Awalnya kan mau Gomez itu mau bawa Brian Ferreira. Oh bukan Cabrera kalau nggak salah JDT kan.
Oh iya, Cabrera. Argentina oge nya. Pernah diasus juga sama Gomez ya? Iya. Tadinya mau buka Cabrera, cuman nggak jadi. Akhirnya nggak tahu kumaha aya nama Johnny Bauman yang kita semua tidak pernah tahu. Iya bener. Kayak lagi butuh apa nya gitu. Orang oge nu MC-an ya nyesel teh sarua juga ente kan. Paling butut Torea minta foto mah. Iya. Tapi dulu waktu dengan situasi yang sempit itu mendatangkan Johnny Bauman membuat kita juga wartawan emang bertanya-tanya, iya kumaha sih kualitasnya yang di YouTube ge soalnya. Nah, bener kan? Ya bener. Track recordnya kita nggak pernah tahu soal Johnny eta. Pas datang, anjay, halus pisan ieu jelema gitu. Halus pisan eta soalnya si Bauman itu salah satu pemain anu orang menglebarkan siga Flores sih. Kalau Flores kan nanya sih ya, tidak dipertahankan gitu. Ya sayangnya tidak dipertahankan ya mungkin karena pelatihnya bukan Gomez gitu. Ya, pas Bauman kayak nanya tadi dipertahankan, tapi pas ke Arema saya butuh teh nya, teu alus gitu, teu siga Agendutan. teu siga di Persib teh kunaon ya gitu. Ya pokoknya saya satu musim tapi menurut orang sih berkesan ya karena Bauman itu salah satu pemain pintar yang pernah orang tonton di Persib Bandung gitu ya si Bauman ini. Berarti berhasil ya? Menurut orang sih berhasil. Iya dong. Menurut orang berhasil. Saya juga bangga sudah nyebutin nama Jonathan Bauman di launching. Orang dulu pengen kalau tahun 2018 orang pengen punya jersey Johnny Bauman. Karena dia ada merupakan pemain kunci selama musim itu gitu. Tapi akhirnya teu menang-menang. Padahal sanggeus motret sok aya wae gitu ya. Tapi ya tuh bisa lah. Oh mana Sugan. hayang menta di sisi di lapang gitu. Oh, yang nu match won. Hayang menta. Sugan teh hoyong meuli. Tapi segan teh geuningan. Oh iya bener sih. Tapi memang secara permainan oke ya. Dia hampir jarang cedera gitu. Kondisinya fit terus tiap main ngenahin lah siga Pablo Frances di Jepara lah gitu. Nah, positioning sih yang harus digarisbawahi bener kata Coach Ripan. Bagus banget positioningnya gitu. Eta mah geus utek eta mah. IQ. Iya. Nah, teuing ayeuna kita main di mana? Pokoknya Johnny Bauman 2018 di Bandung mah Liga Argentina ada. Ya. Oh, main di Liga itu. Ya berhasil ya. Selain pemain ternyata ada juga pelatih ya kan. Ini bonus track lah. Bonus track. Bonus track kalau kita kan tadi ngomongin pemain-pemain semuanya ada pelatih. Udah sempat kita bikin satu episode full ya Mario Gomez. Singkat aja, berhasil atau enggak di Persib? Berhasil lah. Berhasil ya. Pelatih asing tersukses Persib karena finish di posisi 4 sebelumnya. Kalau nggak pramusim dipecat, putaran pertama dipecat, atau finish peringkat 5 yang paling bagus ya. Pokoknya Robert musim kemarin berapa? 6 ya, peringkat 6 ya kalau Robert ya. Ya 6. Berarti masih bagusan ini Jadi ya. Gomez Mario itu yang pelatih asing terbaik. Arcan Yuri paruh pertama sama-sama juara nih ya, kayak Gomez, tapi putaran keduanya peringkat 5 wilayah barat. Wilayah barat. Kalau Gomez peringkat 4 satu wilayah. Satu wilayah, Bro. Itu pelatih asing terbaik. Secara klasemen ya. Lamun teu dilicikan mah bisa merenya gitu. Bisa. AFC mah tembus sih. Tapi kuduna teh mau asisten sih. Nah, itu. Ini juga akan kita bahas. Dia tuh ada asistennya juga dari Argentina juga sama. Nah, ini lebih bonus tracknya lagi sebenarnya. Udah bonus track, ada bonusnya lagi. Ya, udah mah pemain, pelatih mah Mario Gomez kita punya episode khususnya ya. Kamu bisa cek aja di Si Mamong Podcast, bisa dengerin full di sana. Dan episode Mario Gomez ya. Sekarang satu kejelekan Mario Gomez, asistennya menurut saya. Dan kejelekan. Bukan asisten pelatih, interpreter. Oh iya, kalau di jabatan. Ya kan? Tapi kan mengaku ke wartawan asisten. Ternyata kurang kudu aya nama Fernando Soler ketika Gomez datang. Jadi gini, Soler itu udah kenal sama Gomez dari tahun 97. Anjir. Jadi Soler itu waktu jadi pemain muda di klubnya apa ya? Sebaya. Lanus di Persebaya. Di Lanus itu Gomeznya pelatih, Soler itu pemain mudanya, striker ya junior baru promosi lah. Oh. Striker ya 20-an gitu. Jadi riwayatnya memang pernah kenal di Argentina. Pernah kenal waktu itu. Jadi emang Soler udah keasuh lah sama Gomez. Sebelum akhirnya Gomez ke Mallorca kan ikut sama Hector Cooper. Tapi jadi mereka udah kenal lama sebenarnya gitu. Iya menurutnya saya pernah ke Indonesia tuh pernah orang ngerti ini sebaturan orang lah sih karena kita karena ngobrol di Argentina aja sih karena Simple itu. Jadi kalau Mario Gomez ini menurut saya sih salah satu pelatih yang adaptasinya secara taktikal ya, adaptasinya cepet di Indonesia. Si eta datang di Liga Malaysia tiba-tiba teu nyaho pemainna saha
teu nyaho kumaha bisa-bisa manggih Ardi Idrus gitu. Tiba-tiba manggih Guzo dan bisa manggih sistem nu ngeunaheun yang Persib. Si Persib ini di tangannya Mario Gomez itu menjadi Persib yang kalau kita nonton ya, katakanlah kita kalah 0-1 sampai menit 70 gitu. Imajinasi orang teh geus kalem. Si 15 menit terakhir jago kok, moal eleh moal tah. Saya teh udah bisa memberikan kesan ke orang-orang teh bahwa geus moal eleh ku Gomez mah gitu. Minimal seri aja. Iya, mental itu teh bisa gitu. Jadi kalaupun kita sampai menit 70 belum nyetak gol atau lagi kondisi kalah, itu tuh tidak bisa tidak membuat kita panik sebagai penonton gitu. Si Mario Gomez teh bisa didinya anjir. Saya teh 15 menit terakhir memang kunci dari taktik mereka sih karena di 15 menit terakhir deh. Dia bisa selalu meledak di 15 menit akhir itu gitu. Jadi kalau kita nonton misalnya kalah nih si Persib, si Bobotoh tuh nggak pernah panik saat itu, saat zaman Gomez ya, karena sekali mah kabalap lah sih karena bisa kabayar gitu. Nah bisa sampai nepi kaki gitu menanamkan mental itu dan buat pemainnya juga bisa sampai didinya gitu, bisa sampai neangan gol-gol menit akhir. Mas Gabriel Budi hatur nuhun sudah bawa Gomez ke Bandung. Kan agen ya kan? Iya. Cuma saya waktu itu nanyain kenapa harus sama Soler Mas? Gak dijawab. Jadi memang Mario siapa pelatih tersukses ya? Iya. Pelatih asing tersukses. Pelatih asing tersukses. Yang lainnya belum. Itu dia. Ya semoga Robert Albert bisa ini ya. Coach Robert Albert 2020 peringkat 1 sih, tapi pertandingannya karek 3. Oh iya benar. belum teruji ya. Sampai saat ini yang terbaik masih Coach Robert ya. Cuma memang baru 3 pertandingan. Jadi kita coba di 2021 kalau liganya ada ya. Iya. Semoga Coach Robert bisa ya minimal melampaui pencapaiannya Mario Gomez. Nah itu dia. Sebagai penutup kalau gitu siapa pemain Argentina terfavorit dan yang tidak difavoritkan oleh teman-teman semuanya? Maneh sahadil pemain Argentina nu menurut maneh di Bandung paling sukses? Paling sukses memang Bauman sih. Tapi andaikan Marcos Flores Masih diberi ada ya? kesempatan lagi. Oh, bener. Orang kayak yang penasaran kayaknya sih dengan Marcos Flores gitu. Andaikan Marcos Flores teh lihat-lihat pinter gitu. Iya pintar ya. Kalau Bauman kan dengan agresifnya gitu. Dengan agresifnya Daya ledak. daya ledaknya ada. Kalau Marcos Flores tuh make otak gitu. Ya. Eta keren ningali main gitu ya. Ngena. Antara dua itu sih. Tapi emang paling sukses emang Bauman. Bauman menurut maneh. Bauman. Tapi yang paling flop Marcos Flores. Paling butut Ya kan nu kahiji teh anu bieu. Pablo Prancis. Oh jadi Marcos Flores jeung si Bauman umumnya ya, nu paling berkesan ya. Nu paling teu berkesan Pablo. Mari Ki. Ya pasti kalau ditanya soal yang paling sukses ya Bauman ya secara Pencapaian lah. Tapi kalau sama kayak Adil kalau yang paling favorit sih Marcos Flores. Flores. Mungkin kalau subjektifnya dia orangnya baiknya gampang gaul gitu. Enakin ngobrol enak gitu dia. Welcome kalau ke teman-teman jurnalis juga. Kalaupun kita bukan sesinya wawancara, nanya duluan pokoknya enak lah. Enak banget terus dia sama misalkan staff tim yang gitu-gitu teh akrab gitu orangnya. Jadi di luar teknis di lapangan saya suka Flores karena kepribadiannya ya. Jeung sok nginum teh Argentina. Naonnya eta ngaranna? Naonnya eta teh? Maca-maca gitu. Karena si Messi ki nginum eta aja. Maca. Ya. Anu pakai sedotan besi teh gitu. Ya. Orang pernah nyobaan baheula. Nah, bisa mana nyoba? Dari cobaan ku si Marcos Flores. Iya cobaan. Oh iya. Urus si Marcos Flores. Ya saacan Covid ya. Sajan Covid-nya ya, Bang. Ya saacan Covid ya. Match war eta. Sedotana. Sedotan teh besi, terus isi teh panas. Jadi lamun si caina panas, disedot make besi, biar panas. Eta rasana naon? Jika enteh tapi lebih kental gitu deh. Jika enteh. Karena Messi ki nginum eta sih. Kayak Amerika Latin Suarez pokoknya Uruguay, Argentina ngarinum eta nya. memang ciri khas lah juga di Papua sirih teh meureun kan gitu. Bauman ge pernah bawa deh kalau Bauman bawa. Bauman bawa. Oh, ciri Kayak khasna gitu, ya. Wah, kudu dicobaan Teng-teng gitu. Nanti coba kita cari namanya apa dan belinya di mana kalau bisa. Mana jadi sa pemain favorit Argentina? Favorit ya udah jelas Bauman. Selain cerita tadi itu memang secara permainan oke. Cuma kalau dilihat-lihat lagi yang bagus juga memang sepakat sih Flores ini gitu. Marcos ya berarti ya sarua orangnya idem sih. Iya, kayaknya memang kita semua satu hati ya untuk pilihan kali ini. Tapi yang paling menarik juga pertanyaan pentingnya adalah sebenarnya hal apa nih yang paling spesial dari para pemain-pemain Argentina yang sudah hadir di Persib Bandung terutama di Liga Indonesia. Tadi sempat nyebutin juga ada Caci lagi kan.
Nah, De Poras. Ya, De Poras. Berarti kan sebenarnya pemain-pemain Argentina tuh yang masuk ke level-level Liga Indonesia ya, ini bisa bersaing juga gitu dengan pemain asing lain. Ya tentu bisa bersaing lah. Yang kalau saya sih ngelihat ciri khasnya pemain Argentina itu punya determinasi ya, Amerika Latin ya gitu. Agak berbeda sedikit dengan Brazil, kan Brazil lebih bisa meliuk-liuk dengan bola gitu. Terus bisa lebih cepat lah gitu. Argentina tuh terkesan lebih lambat tapi lebih stylish gitu. Si mainnya teh gitu lebih cantik tapi dibawa keras gak bisa, dibawa main keras berangkat gitu. Kan lamun pemain-pemain asing Afrika eta kekuatannya di kekuatan fisik di power kan gitu. Sampai ke kumaha ge tabrakan siap gitu. Kumaha tapi dengan visi yang agak kurang menonjol kan. Jadi memang power kayak Konate aja gitu. Visinya nggak terlalu bagus, cuman saya tahu dengan with the ball-na keren pisan kan gitu. Nah si Argentina yang di Persib menurut saya juga hampir sama dengan Argentina kebanyakan yang di Indonesia. Dia punya daya imajinasi yang bagus. Bauman, gitu. Ya, visionernya. Marcos, Flores, visinya tuh enak gitu. Itu juga hampir mirip dengan pemain Chile-nya. Ya. Cuman orang sih ninggalinnya dibanding pemain Chile lebih halus pemain Argentina deh lamun orang. Chile dan Paraguay mungkin ya. Paraguay. Yang gitu-gitu Amerika Latin. Hampir mirip sih memang satu rumpun benernya gara-gara jadi satu naonnya satu tipe lah permainannya gitu. Bener mana ya? Ya hampir mirip sih kalau Latin terutama Brazil kan Jogo Bonito bangetnya. Lebih style banget gitu emang skill individu gocek pakai step over gitu. Kalau Argentina ya lebih ngotak mainnya. Lebih ngotak ya jauh lebih ngotak dari pemain Brazil kalau menurut saya ya. Argentina sama kayak Anggi sih. Jawabannya udah kejawab. Udah kejawab kafe. Karena kalau saya ngelihat ya beberapa pemain Argentina yang main di Indonesia kayak kuduaan kayak bisa mawa tim alus gitu. Lamun si Brazil kudu tilu lebih lah. Jadi mun tita sorangan mawar ada bingung tah si pemain Brazil mah gitu. Tita sorangan itu mau tim itu jadi bagus. Kalau Argentina mah ya itu kayak si De Poras sih bisa sendirian, ibarat kasarnya ya gitu. Bawa PSIS yang saat itu enggak bintang-bintang amat dibanding yang lain tapi bisa nepi ka final gitu si De Poras sorangan. Ya walaupun ada Ortiz dan ada Espinosa Nukaritulahnya. Cuman ya bisa gitu. Terus tipikalnya pemain Argentina tuh nggak yang harus ditemenin teh gini. Maksudnya sendiri pun bisa gitu, nggak harus paketan gitu. Ya kayak Pablo Frances bawa Persijap gitu, bisa gitu. Hampir jarang kan ditemui pemain Brazil bawa sendirian gitu. Atau Gustavo Lopeznya. Gustavo Lopez bawa Persela Lamongan sorangan. Nah, gitu. Jadi kayak mentalnya udah oke lah gitu pemain-pemain Argentina mah gitu. Dan secara fisik yang membedakan visinya ngotak lah gitu. Gitu. Jadi kurang sih lamun misalnya aya menjadi pemilik tim gitu nya. Pemain Eropa, pemain Brazil apa pemain Argentina. Aing sih lebih beuki pemain Argentina, kamu sih Flores lamun keur cager gitu. Wah, geus. Well kata mah. Iya. Kudu scouting gitu kan itu? Scouting. Bola pernah scouting ke Boca Juniors menangna Gaston Castaño. PSS Sleman. Kita Argentina oke kan? Argentina oke. Oke, baiklah. Maungers, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Si Mamang Podcast episode kali ini. Kita sudah membahas semua pemain-pemain Argentina yang pernah bermain untuk Persib Bandung ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk dengerin kita di Spotify, di Svara dan juga di Apple Podcast. Dan kamu juga tentunya bisa mendengarkan dan juga bisa melihat langsung videonya cuma di YouTube channel Si Mamaung. Hari Minggunya udah gak hampa lagi kan sekarang. Jangan ada emot-emot hati retak. Ya udah kalau gitu kita pamit ya sih. Ya. Hatur nuhun Adil sama Angki. Sama-sama. Siap, nanti kita ketemu dengan pembahasan selanjutnya. Ingat, tidak akan habis bahan. Kalau begitu kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hidup Persib.